Pertama kita pecahkan 1 butir telur. Lalu tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kalau suka manis, gulanya bisa ditambah ya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh pasta vanila atau bisa diganti vanili bubuk ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga gula larut dan sedikit mengembang. Di sini saya hanya mengaduk menggunakan whisk aja. Di sini saya mengaduknya sekitar 2 hingga 3 menit. Kita aduk atau kita kocok hingga mengembang seperti ini ya. Oke, ini sudah mengembang seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan 10 sendok makan tepung terigu, tapi saya masukkan secara bertahap ya. Saya masukkan sekitar 4 sendok makan dulu, kemudian ini kita ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian ini kita aduk hingga semua tercampur rata, hingga halus dan kalis. Kita aduk-aduk sekitar 2 hingga 3 menitan aja ya. Setelah kalis seperti ini, selanjutnya kita masukkan susu cair. Di sini saya menggunakan 150 ml susu cair. Saya masukkan secara bertahap dan bergantian dengan tepung ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan sisa tepung terigunya ya. Jangan lupa diayak ya, untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, sekarang kita masukkan sisa susu cair. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga semua tercampur rata. Setelah semua sudah tercampur rata, kemudian kita tambahkan 3 sendok makan margarin cair. Lalu aduk-aduk lagi hingga semua tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita tambahkan 1/4 sendok teh baking powder dan 1/4 sendok teh baking soda. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga semua tercampur rata. Agar warnanya lebih cantik, di sini saya tambahkan 3 tetes pewarna kuning. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, kemudian ini akan kita tutup dan akan kita diamkan sekitar 15 menitan ya. Setelah kurang lebih 15 menit, buka tutupan dan adonan akan berbuih seperti ini ya. Kemudian ini akan kita aduk-aduk sebentar sebelum kita cetak. Panaskan cetakan dengan api yang paling kecil agar tidak cepat gosong ya. Di sini saya menggunakan cetakan takoyaki. Setelah cetakan panas, kita olesi sedikit dengan margarin. Pastikan cetakan benar-benar panas ya. Tuang 1 sendok makan adonan ke dalam cetakan. Di sini saya menggunakan sendok takar ukuran 15 ml agar besar adonan sama rata. Di sini saya menuangnya tidak sampai memenuhi cetakannya ya, karena nantinya adonannya akan mengembang. Kita tunggu hingga berbuih seperti ini sebelum kita beri topping. Setelah semua sudah berbuih seperti ini, selanjutnya akan kita beri topping. Untuk toppingnya sesuaikan dengan selera aja ya. Di sini saya beri topping keju yang sudah saya potong dadu seperti ini dan seres.
Lalu ini akan kita tutup agar kuenya matang sempurna. Kita tutup sekitar 2 hingga 3 menit hingga permukaan kuenya kering ya. Setelah kering seperti ini, buka tutupan dan keluarkan kue dari cetakan. Bisa kalian lihat ini hasilnya cantik banget, bagian bawahnya juga mulus ya dan tidak gosong. Keluarkan semua kue dari cetakan dan lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis. Nah, ini dia hasilnya, siap kita hidangkan. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini tuh lembut banget, walau sudah dingin tetap empuk dan tidak keras. Satu resepnya ini menghasilkan sekitar 25 biji kue cubit. Untuk kalian wajib banget nih cobain resep ini, karena bahan-bahannya sangat simpel banget dan sangat mudah banget kita temuin di sekitar kita. Selamat mencoba!